Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Putri Ningsih. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Negeri Agama Islam Surakarta. Saya kuliah di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya salah satu mahasiswa semester 6, kelas BKI 6. Salah satu materi dari bimbingan konseling karir. Ya, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan teori karir Anne Roy. Seperti yang ada di slide saya, nama saya biar saya ulangi yaitu Indah Putri Ningsih. Di situ ada tertera NIM saya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai bimbingan karir. Bimbingan karir itu apa sih? Jadi dijelaskan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya. Selain itu, individu juga setelah mempelajari bimbingan karir itu mampu menentukan dan mengambil keputusan. Lalu selanjutnya, di sini akan saya jelaskan mengenai tujuan bimbingan karir. Menurut bisa dilihat ya, semoga menarik. Ini ada suatu gambar yang menggambarkan bahwa tujuan bimbingan karir itu bisa dapat mampu mengenali diri kita sendiri. Jadi bisa ya, semoga gambarnya menggambarkan dengan apa yang saya maksud ya. Dan yang kedua yaitu individu itu nanti bakal mampu untuk memiliki sikap positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga ada mengetahui tingkat kepuasan yang dicapai. Dan yang keempat ada mau mempelajari diri dan melatih diri mengenai pekerjaan tertentu. Selain itu, tujuan bimbingan karir yaitu ada menyadari dan memahami nilai diri dari masyarakat. Selain itu, setelah kita mempelajari bimbingan karir itu tujuannya untuk mengetahui hambatan diri dan mampu mengatasinya. Maksudnya nanti kita mampu menyelesaikan atau lebih mengerti hambatan-hambatan yang akan dialami saat nanti dunia pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu ada individu mampu merencanakan masa depan sehingga menemukan karir kehidupan yang sesuai dan serasi dengan kehidupannya sekarang ini. Lalu ada juga komponen yang mempengaruhi karir. Maksudnya tuh komponen-komponen nanti kedepannya tuh karir kamu tuh bakal kayak gimana tuh. Ada penyebab sebelumnya. Yang pertama yaitu ada keturunan, yang kedua itu ada pengalaman masa kecil, dan yang terakhir yaitu kebutuhan-kebutuhan hidup. Selanjutnya ada tahapan-tahapan karir. Nah, di sini tuh saya jelaskan 4 tahapan karir. Nah, yang pertama itu ada pilihan karir, career choice. Yang kedua ada karir awal, early career. Yang ketiga ada karir pertengahan, middle career, dan yang keempat terakhir ada fase akhir dan pensiun. Nah, career choice itu apa sih? Career choice itu di sini dijelaskan bahwa tahapan di mana individu mampu menemukan minat dan bakat pada jati dirinya. Jadi tahap paling pertama, sebelum tahap pertama malah. Nah, dan yang kedua itu ada karir awal atau early career. Nah, early career itu apa sih? Di sini tuh jelaskan bahwa tahapan individu mereview pengalaman yang dahulu dan sekarang. Dan yang ketiga ada karir pertengahan atau middle career. Di sini dijelaskan bahwa tahapan individu sudah mulai stabilitas atau stabil, dianggap produktif, bertanggung jawab dan establishment.
Dan yang terakhir ada fase karir akhir dan pensiun. Di fase akhir ini, tahap di mana individu sudah melepaskan tanggung jawab tugasnya dan merelakan pensiun. Selanjutnya ada parental influence. Nah, parental influence itu apa sih? Parental influence itu suatu komponen dari model kan subjective norms dari Law tahun 2010. Dengan demikian, parental influence adalah pengaruh argumentasi orang tua terhadap anak dan pemilihan karir sebagai akuntan publik. Lukman dan Junita, peluang dan tantangan ASEAN Economic Community Aids terhadap potensi akuntan Indonesia. Jadi orang tua tuh berperan dalam menentukan arah pemilihan karir pada anak remajanya. Jadi di masa remaja itu kadang kalau misalnya kan masa remaja tuh masih di masa fase yang belum stabil atau labil. Jadi kadang masih ada yang ikut-ikut teman atau masih ada yang mengikuti keinginan orang tua seperti itu. Selanjutnya ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik apa sih? Nah, di sini dijelaskan nilai intrinsik yaitu nilai yang dituntut demi kepentingan diri sendiri dalam menjalankan pekerjaan. Nilai intrinsik dapat digolongkan menjadi beberapa hal seperti pengetahuan, psikologi, keinginan manusia dalam memenuhi jasmani dan rohani serta kebutuhan religius. Nah, di sini saya mengambil materi-materi ini sebenarnya dari materi saya sendiri, yaitu dari kelompok 10. Namun saya juga mengambil sedikit materi dari ini ada referensi saya, yaitu jurnal dengan penulis Sigit Hermawan, Fitri Indah Wayuning Tias, tahun 2018 dengan judul Pengaruh Nilai Intrinsik, Parental Influence, dan Persepsi Mahasiswa dengan Pendekatan Teori Karir Aneroy terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Jurnalnya yaitu Journal of Applied Business and Economics, volume 5 nomor 2 halaman 112 sampai 129. Ya, di sini sudah selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mau menonton, dan terima kasih untuk Ibu pengampu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar menjelaskan walaupun lewat media seperti ini. Tentu saya hanyalah manusia biasa yang masih ada salah dan luput mengenai lupa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.